Hai guys, balik lagi di segmen Tekno FYI. Buat kalian yang hobi main sosmed, pastinya udah gak asing lagi dong sama istilah atau bahasa-bahasa gaul misalnya AOT, TBL, YGY, dan masih banyak lagi. Nah, pas banget di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian apa aja sih bahasa gaul yang rame di sosmed. Daripada penasaran, just tonton videonya sampai habis. Di media sosial baik itu TikTok, Twitter, atau Instagram, ada berbagai macam istilah atau bahasa gaul yang kerap digunakan untuk saling berinteraksi dengan sesama pengguna medsos lainnya. Bahkan kalau ngomongin soal bahasa gaul, seakan gak ada habisnya alias ada aja istilah baru yang berseliweran di media sosial. Nah, langsung aja yuk. Ini dia istilah atau bahasa gaul yang ramai di media sosial. Pertama itu ada YGY. Istilah ini merujuk pada singkatan Yagesya atau Yagasya. Kata YGY ini sering banget muncul di media sosial seperti Twitter atau TikTok. Contoh kalimatnya bisa kayak gini atau kayak gini. Seringnya sih kata YGY ini dipakai buat ngasih tahu info tertentu atau pemanis di caption sebuah postingan. Kalau kalian sering gak nih gunain kata YGY ini? Oke, yang kedua itu ada yang namanya ghosting. Istilah atau bahasa gaul ini merujuk pada hubungan asmara di mana seseorang ditinggal tanpa kejelasan. Jadi kata ghosting ini familiar banget digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang ditinggal tanpa adanya alasan yang jelas. Cocok nih buat nyindir sobat PHP alias pemberi harapan palsu. Nah, kalau di sosmed misalnya Twitter, kata ghosting ini biasanya dipakai buat nyindir cowok atau cewek yang abis ngeghosting mereka. Ya, misalnya kayak dua tweet ini nih. Oke, lanjut yang ketiga yaitu she is a ten-bat. Kata she is ten-bat ini belakangan ramai banget di Twitter. Salah satunya bisa dilihat lewat unggahan tweet yang satu ini. Kalau diartiin ke dalam bahasa Indonesia, kalimatnya itu adalah dia itu 10 tapi dia bekerja sepanjang hari. Selain akun tersebut, ada juga tweet yang satu ini. Nah, di Twitter, kata she is ten-bat cenderung dipakai untuk melontarkan sindiran yang bersifat gurauan. Sindiran itu disusun dari premis awal yaitu she is a 10 yang mendeskripsikan daya tarik seseorang dengan memberi skor sempurna yaitu 10. Nah, setelah kata but atau tapi, premis tersebut kemudian disambung dengan penilaian negatif dari seseorang itu. Jadi berdasarkan konteks pemakaiannya, she is a 10-bat diartikan seperti dia itu sempurna, tapi sayang. Nah, kata tapinya ini baru diisi sama kekurangan yang mau kalian tulis. Gimana, paham kan sekarang? Oke, lanjut yang keempat ada yang namanya AFH-YH. Di media sosial seperti Twitter, kata AFH-YH ini tampak digunakan untuk mempertanyakan kebenaran sesuatu hal. Misalnya seperti tweet berikut ini. Kalau dilihat dari kegunaannya, istilah ini kemungkinan besar tergolong sebagai kalimat tanya yang terdiri dari dua kata yaitu apa dan iya. Jadi kalau diartikan menjadi apa iya? Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa AFH-YH adalah plesetan dari kalimat tanda tanya yaitu apa iya, yang hanya mengganti huruf konsonan P menjadi F dan huruf vokal A di belakang susunan kata menjadi H. Lanjut ke bahasa gaul berikutnya yaitu nego no afgan. Istilah ini biasanya merujuk pada seseorang yang sedang buka lapak atau jualan online via sosmed. Nah, contohnya kayak tweet ini. Kata nego no afgan di sini artinya bisa ditawar tapi jangan terlalu sadis. Kayak lagunya Afgan yang itu loh. Nah, yang keenam ada yang namanya BDMD atau singkatan dari bad mood. Contoh pemakaian kata BDMD salah satunya bisa dilihat melalui unggahan tweet berikut ini. Dari unggahan tersebut, kata BDMD tampak dipakai oleh akun tersebut untuk mengungkapkan perasaan atas perlakuan atau peristiwa yang menimpa dirinya. Ada juga nih beberapa tweet dari akun lain yang turut memakai kata BDMD untuk menjelaskan suasana perasaan mereka. Berdasarkan 3 contoh ini, konteks pemakaian BDMD adalah untuk menjelaskan suasana perasaan akibat menerima sebuah perlakuan tertentu. Jadi kata BDMD ini lebih spesifik dipakai untuk menggambarkan perasaan bete, kesel, atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke, lanjut yang ketujuh yaitu POV alias point of view. Nah, istilah ini merujuk pada sudut pandang dari penulisan sebuah cerita atau ungkapan momen tertentu.
Misalnya kayak tweet berikut ini. Dari 3 tweet ini, bisa digambarkan kalau kata POV dipakai buat nunjukin ekspresi atau hal apa yang bakal kalian lakuin jika ada di momen-momen tertentu. Bahasa gaul berikutnya yaitu AFK. Kalau buat para gamer pasti udah nggak asing lagi nih sama istilah AFK alias away from keyboard. Sesuai artinya, kata ini digunakan bagi para gamer yang menghilang atau diem aja pas permainan berlangsung. Sama halnya di dunia sosmed, kata AFK ditunjukkan pada orang yang diam dan menghilang begitu aja. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat di tweet berikut ini. Lanjut ke istilah gaul berikutnya yaitu OOT. Istilah OOT ini merupakan singkatan dari out of topic. Biasanya, kata OOT digunakan ketika seseorang mengutarakan sesuatu di luar topik yang tengah dibicarakan. Nah, contohnya kayak beberapa tweet ini. Kata OOT di sini seolah menggambarkan pengguna tersebut sedang mengutarakan hal random di luar topik utamanya. Nah, gimana kalian sering juga nggak nih gunain kata OOT buat nge-tweet? Oke, bahasa gaul selanjutnya yaitu ngap. Kata ngap ini adalah kebalikan dari kata bang yang berarti sama dengan mas atau kakak. Biasanya kalau dalam percakapan, kata ngap ini ditujukan untuk seorang pria saat dia menanyakan suatu hal. Kira-kira contohnya kayak tweet berikut ini. Nah, bahasa gaul berikutnya yaitu TBL. Buat kalian yang main TikTok pasti tahu nih siapa pencetus kata TBL ini. Tebel takut banget loh. Yaps, bener banget. Bondol JPG atau Valdi Bondol adalah artis TikTok yang viral dengan istilah TBL ini. Jadi TBL merupakan singkatan dari takut banget loh, yang merujuk pada ungkapan rasa takut seseorang. Contoh penggunaan kata TBL misalnya kayak beberapa tweet berikut ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya salty. Biasanya istilah salty dipakai oleh para pengguna Twitter di akun manifest, mention, and confess atau akun untuk mengunggah tweet berisi pesan tertentu yang cukup sensitif secara anonim. Salty sendiri merupakan istilah yang bersumber dari bahasa Inggris yang artinya mengandung rasa asin, misalkan makanan asin alias salty food. Tapi jika dilihat dari 2 tweet berikut ini, istilah salty yang dimaksud kemungkinan besar memiliki makna lain. Di sini, kata salty cenderung dipakai untuk mengomentari sebuah peristiwa atau perilaku tertentu. Jadi dalam bahasa gaul, salty adalah perasaan untuk menunjukkan rasa benci, kesal, jengkel, sebel, dan lain sebagainya. Nah, bahasa gaul selanjutnya yaitu tipis-tipis. Kata ini digunakan jika seseorang melakukan suatu hal sekedarnya, sedikit atau nggak terlalu banyak. Misalnya kayak tweet berikut ini yang menandakan kalau kegiatan yang mereka lakuin ini cuma dilakuin sekali aja. Lanjut ke istilah berikutnya yaitu sabi. Sabi merupakan bahasa gaul yang banyak digunakan, baik itu dalam percakapan di aplikasi chatting maupun di media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Sabi sendiri berasal dari kata bisa yang merujuk pada kesanggupan seseorang. Contoh penggunaan kata sabi ada di kumpulan tweet berikut ini. Nah, bahasa gaul yang terakhir yaitu misu. Dalam bahasa Jawa, misu artinya mengeluarkan perkataan yang kurang pantas. Nah, kalau di media sosial, biasanya kata misu ini dilontarkan seseorang ketika mereka sedang marah ataupun emosi. Misalnya kayak beberapa tweet berikut ini. Kata misu di sini seolah mengungkapkan kalau mereka lagi kesel dan pingin banget ngelontarin kemarahan mereka. Kalau gue pribadi sih baru denger ya sama istilah misu ini. Kalau kalian gimana? Udah pada tahu apa baru pada denger nih? Nah, itu tadi 15 istilah atau bahasa gaul yang rame di sosmed. Kira-kira kalian paling sering gunain bahasa gaul yang mana nih? Coba sharing di kolom komen ya. Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di like kalau kalian suka, subscribe channel ini atau share video ini ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.